Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasil survei elektabilitas capres terkini ya, 15 hari menjelang pemungutan suara. Akankah Pilpres 2024 berlangsung satu putaran? Oke, setidaknya ada 5 hasil survei elektabilitas terbaru Capres-Cawapres 2024 15 hari menjelang hari pemungutan suara secara nasional. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa proses pencoblosan di Pilpres 2024 tinggal setengah bulan lagi, Sobat Sewot, yakni pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, tren elektabilitas para capres yang berkompetisi pun masih bergerak dinamis. Namun ada pula yang mengklaim bahwa kubu capres-cawapres mereka akan memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran saja. Nah, ini memang terjadi ya, karena memang banyak pemilih yang masih bisa mengubah pilihan alias swing voters menjelang pemungutan suara. Oke Sobat Sewot, skala data Indonesia. Nah, ini ada SDI ya, lembaga survei nih ya. Skala data Indonesia hari ini ya merilis hasil survei nasional terkait dengan elektabilitas pasangan capres cawapres ya, calon presiden dan calon wakil presiden, dan elektabilitas partai politik yang diselenggarakan di Jakarta Selatan. Hasilnya swing voters masih cukup tinggi, kurang lebih sekitar 9,8% dari jumlah penduduk yang ada di Jakarta Selatan, Sobat Sewot. Nah, angka tersebut masih bisa mengubah hasil elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, dalam temuannya, SDI mencatat bahwa para swing voters mempunyai peran penentu arah Pilpres ya. Kita tahu ada Direktur SDI ya, Bang Azka Abdi ya, berbicara soal dinamika elektabilitas paslon yang masih sangat dinamis ya, sehingga perlu 1 atau 2 putaran. Ini masih belum diketahui kata beliau gitu. Karena kalau melihat dinamis ya, kalau misalnya nggak dinamis, barangkali boleh dong ngeklaim 1 putaran gitu kan. Tetapi meskipun kondisi dinamis ya di Jakarta Selatan, tetapi kalau secara keseluruhan ya, dari Sabang sampai Merauke kita pukul rata, kemudian kita lihat bagaimana antusiasme masyarakat ketika kampanye paslon gitu kan, baik nomor urut 1 paslon kesayangan kita semuanya Mas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, kemudian paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran, kemudian juga paslon Ganjar Mahfud gitu kan. Ini rasa-rasanya 1 putaran itu justru meskipun kita nggak perlu ngeklaim ya, kalau kita melihat kondisi lapangan ketika Mas Anies melakukan silaturahim ke daerah-daerah misalnya, rasa-rasanya paslon nomor urut 1 yang akan mendapatkan 1 putaran dari suara mayoritas masyarakat Indonesia ya. Nggak usah ngeklaim kayak Fahri Hamzah lah ya, aklamasi segala macam. Aklamasi itu masyarakat yang akan menentukan, bukan lembaga survei yang seperti yang dibilang Pak Prabowo, tergantung yang bayar. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam temuan SDI ya, paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran ini memang menempati posisi puncak ya, posisi puncak elektabilitas dengan memperoleh dukungan sebesar kurang lebih 45,7%. Kemudian disusul Mas Anies Baswedan dan Ganjar Mahfud gitu kan. Tetapi seperti yang sudah saya sampaikan di hasil survei sebelumnya, bahwa posisi Prabowo Gibran ini yang di angka 45%, hari ini itu mengalami stagnasi ya.
stagnan suaranya. Jadi survei-survei terbaru tuh nggak berani menambahkan angka meskipun 1-2 digit. Karena faktanya Prabowo Gibran ini posisinya mandek dan condong terjun ke bawah, ya jebol. Ya karena kalau melihat Mas Anies Baswedan yang terus naik gitu kan elektabilitasnya, tentu yang lain ini nggak diem. Kenaikan Mas Anies ini ditopang oleh suara Prabowo Gibran misalnya yang turun drastis, tetapi ini tidak disampaikan ke publik Sobat Sewot. Hanya istilah stagnan gitu kan. Faktanya kan begini, kalau yang 01 nih naik gitu kan, ini tentu yang 02 ini turun gitu kan, mestinya kan begini ya. Tetapi lagi-lagi Sobat Sewot, mohon untuk tidak tertipu oleh pemberitaan hasil-hasil survei yang hari ini menyudutkan pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, juga pasangan yang nomor 3 ya, Ganjar Mahfud gitu. Ganjar Mahfud disudutkan di 16,9%. Kemudian kalau kita lihat paslon kesayangan kita, pasangan Amin gitu, Anies Muhaimin ini di kisaran 27,6% Sobat Sewot. Tapi gak apa-apa lah ya. Kemudian kalau kita lihat misalnya yang tidak jawab juga lumayan besar, 9,8%. Nah, meskipun demikian Sobat Sewot, pemilih swing voters, pemilih yang masih dapat berubah pilihan ya, dari 01 misalnya atau dari 02 atau dari 03, semuanya berubah ke 01 gitu kan. Nah, swing voters ini satu keajaiban nantinya dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi anugerah ya. Ini mereka-mereka yang hari ini barangkali yang swing voters ini adalah mereka yang berpikir keras bagaimana memilih capres itu secara rasional ya, membandingkan antara Mas Anies Baswedan, Pak Prabowo, dan kemudian Mas Ganjar gitu kan. Ini yang mana yang akan mampu membawa Indonesia menjadi jauh lebih baik, kemudian membawa Indonesia yang adil makmur untuk semua gitu. Kalau mau yang kemarin-kemarin mah kita lihat Jokowi lah ya. Jokowi itu 10 tahun nggak ada apa-apa gitu, Indonesia mah gini-gini aja gitu ya. Mau ngomong PKH misalnya, PKH tuh dari dulu udah ada, dari zaman SBY ada BLT dan lain sebagainya. Justru Jokowi itu menjadi presiden yang tidak bisa menstabilkan harga ya bahan pokok di tengah-tengah masyarakat gitu. Apa-apa naik semua gitu. Kalau nggak percaya silakan. Ya kalau yang kalian yang nggak pernah belanja nggak tahu lah ya. Ya sekarang kan kita lihat gitu, kayak misalnya bahan bakar minyak BBM misalnya ya, mulai dari solar apapun lah ya jenisnya, itu semuanya naik ya, mengalami kenaikan. Kemudian yang dapat PKH jangan bangga ya, uang negara memang itu hak kalian, hak kita semuanya sebagai masyarakat nggak mampu misalnya. Tetapi Sobat Sewot, sekali lagi dengan kenaikan PKH misalnya dari dulunya 500, hari ini 1 juta, kalau dibandingin zaman dulu, rasa-rasanya tuh lebih barokah yang dulu gitu. Kenapa? Karena meskipun tidak setinggi sekarang bantuan-bantuan sosial gitu kan, tetapi subsidi BBM segala macam gitu kan, artinya harga-harga bahan pokok itu tidak semahal sekarang. Sekarang ini luar biasa ya. Tahu sendirilah 10 tahun terakhir bagaimana kondisi harga semuanya ya, semua harga ya. Di tengah-tengah masyarakat tuh gejolaknya sangat tinggi, naik terus nggak pernah turun-turun Sobat Sewot. Nah makanya Sobat Sewot, mari kita berpikir lebih rasional dalam menentukan pilihan ya, khususnya buat yang swing voters yang hari ini masih mereka yang hari ini masih menerka ya, siapa yang akan saya mantapkan dalam hati untuk dipilih dan dimenangkan pada kontestasi Pilpres 2024 ya, yang hari ini sudah tinggal setengah bulan lagi Sobat Sewot. Jadi 15 hari lagi kita akan menuju tempat pemungutan suara dan menyumbangkan suara kita untuk calon presiden pilihan kita,
Semoga semuanya menjadi solusi bagi persoalan-persoalan bangsa ini. Saya tidak mau bilang kemudian Prabowo itu adalah Jokowi, tidak gitu. Tetapi kalau kita lihat kepanikan di kubu Prabowo, Subianto, dan Gibran ini hari ini semakin menjadi-jadi, sehingga nggak salah kalau kemudian tadi malam tuh Jokowi makan-makan bareng AHY, kemudian tadi juga makan bakso tuh sama si Prabowo Subianto. Lalu presiden tidak bisa berbuat adil ya kepada calon presiden dua lainnya, ya, tetapi hanya memanjakan si Prabowo Subianto, ya. Semoga juga Prabowo segera sadar bahwa ada kemungkinan, ini dugaan saja di tengah-tengah masyarakat, bahwa jangan-jangan Prabowo ini hanya dijadikan alat saja oleh Jokowi gitu kan. Faktanya nanti kalau misalnya, tapi naudzubillah ya, Prabowo misalnya jadi nih, ya Jokowi lagi yang mengendalikan, yang memegang kendali kekuasaan di Indonesia, meskipun secara formal misalnya Prabowo, tetapi Sobat Sewot, kalau melihat fakta lapangan, sekali lagi kebersamaan Jokowi dengan AHY, kebersamaan Jokowi dengan Prabowo Subianto, ini gara-gara Gibran juga salah satunya misalnya. Ini juga yang paling utama adalah ini bukti kepanikan mereka yang hari ini terus menggebu-gebu dalam hati mereka. Waduh, bahaya, hasil survei yang asli kayak gini ternyata, begitu kan. Tetapi apalah arti media sosial yang hari ini sudah sangat bisa kebaca dong ya, udah pada banyak yang menjadi media darling ya, darlingnya Jokowi. Jadi kalau sama Jokowi sama Prabowo misalnya suruh beritakan hari ini A, B, C, D gitu kan, semuanya pada memberitakan A, B, C, D, termasuk soal hasil survei terakhir yang akan terus bermunculan mulai besok sampai menjelang 14 Februari tahun 2024. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, insya Allah sejak besok malam kita Sewot TV akan melaksanakan live streaming pembacaan Simtud Duror, pembacaan sholawat Barzanji. Jadi teman-teman Sewot boleh nanti ikutan dari rumah masing-masing, pembacaan Simtud Duror, kemudian pembacaan sholawat Barzanji dan lain sebagainya. Tentang sholawatun Nabi nanti boleh ngikutin ya, selama misalnya kurang lebih lah minimal 30 menit atau sampai 1 jam bersama saya. Nanti kita hadiahkan ya, semoga pembacaan sholawat ya, munajat bersama kita melalui baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW ini menjadi satu pahala yang dihadiahkan untuk kemenangan pasangan Amin Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Lakukan dengan ikhlas, nanti HP-nya tinggal streaming bersama saya, kemudian bergantian kita, saya ya Nabi salam alaika, nanti tunggu saya selesai, silahkan kalian mengikuti dari seluruh yang ada di rumah lah, di seluruh Indonesia. Nanti kita akan bacakan sholawat Barzanji mulai besok malam, insya Allah kita akan rutinan setiap malam sampai nanti pada malam hari H pemilihan Presiden Republik Indonesia. Semoga besoknya tuh langsung satu putaran untuk pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Amin Allahumma amin. Oke, Sobat Sewot, kita makan bakso, tetapi kita makannya di tempat masing-masing sambil berdoa, baca basmalah, kemudian kita berdoa semoga Mas Muhaimin diberi kesehatan, semoga capres kita Mas Anies Baswedan juga diberikan kekuatan oleh Allah yang hari ini terus bergerilya, kemudian pokoknya berkunjung ke sana sini hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia menjadi lebih baik dan Indonesia demokrasinya menjadi lebih sehat. Karena 2 tahun terakhir nih, bahkan ada yang bilang 10 tahun terakhir, sistem demokrasi kita ini sakit parah ya oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Oke, salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.